Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan ngobrol bersama Ananda yang masih kecil, masih belia, umurnya sekitar nggak ada 10 tahun lah, masih duduk di kelas 2 MI. Ya, jadi kali ini ceritanya saya akan membahas bagaimana sih capaian dia itu bisa berprestasi tidak hanya akademik saja, namun non akademiknya juga berprestasi juga. Siapa dia? Mari kita ikuti cerita podcast pada sesi kali ini. Ya, jadi inilah yang saya maksud, yaitu berprestasi di akademik maupun non-akademik. Jadi dia itu sudah banyak sekali prestasi yang sudah didapatkan dari juara harapan 3, 2, 1 hingga juara 1 sudah pernah didapatkannya. Gagal juga pernah ya? Jadi setiap orang juara itu tidak pasti juara terus. Jadi sebelum kita jauh ngobrol nantinya, kita kenalan dulu dengan ibundanya dan anandanya ya. Silakan kenalkan dulu, namanya siapa, Bu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sari Retno Ambarwati, tinggal di Komplek Kelanut Iswah Yudi. Ini gitu, oke. Panggilannya siapa? Bisa dipanggil siapa? Panggilannya Bunda Sari gitu, boleh. Bunda Sari, ya saya panggil Bunda Sari atau Mbak Sari itu aja ya. Oke, itu. Lalu untuk ini namanya siapa? Salan. Nama lengkapnya siapa di? Salan Safera Adinda Sari. Oke, sekolahnya di mana sih? Di Miss Islamiyah. Oh ya, Miss Islamiyah. Ngobrol-ngobrol, ini Mbak Sarlen ini baru kelas berapa sih Mbak Sari? Kelas 2 sekarang ini, umurnya 8 tahun. Baru 8 tahun ya? Iya. Nah, di sini Mbak Sarlen, memang Mbak Sarlen itu pernah mengikuti perlombaan apa aja sih Mbak Sarlen? Ada PAI, tahfiz, MTQ, sama matematika. Pernah itu matematika itu? Ya, enggak susah, padahal hitung-hitungan loh. Enggak susah. Nah, memang kalau kayak matematika, terus belajar PAI itu apakah les, Mbak Seren? Enggak. Ya, serius ini enggak les ini ya? Enggak pernah. Enggak sama sekali. Enggak. Lalu yang membimbing kalau di rumah itu siapa? Apakah panggilannya siapa, ayahnya? Ayah, bapak? Ayah. Ayah. Siapa sih yang membimbing di rumah itu? Bunda. Bunda. Ya. Jadi Bunda itu kalau setiap di rumah selalu diajari semua mapel pastinya ya. Iya, sebenarnya sih ya sewajarnya aja, maksudnya enggak ini anak harus belajar setiap hari-harinya dihabiskan waktunya untuk belajar, enggak, ya sewajarnya aja, ya mengalir aja kayak gitu. Jadi pure semuanya itu enggak ada yang dilesin, enggak ada yang diprivatein kepada guru lain. Matematika itu ikut Sempoa ya kakak ya. Pertama juara lombanya itu juga di Sempoa. Gitu. Setelah Sempoa dia fokus ke Al-Qur'annya. Dari Al-Qur'an itu semua pelajaran alhamdulillah dia cepat gampang mengikutinya itu. Malah alhamdulillah maksudnya enggak begitu harus les atau yang fokus terlalu fokus enggak. Jadi ya saya ini kemarin kan ya sempat pernah ngobrol sih, ini masa nggak dilesin sih, padahal kayak tahfidz, barang umi, kayak saya kira dilesin sama guru-guru umi, ternyata nggak sama sekali. Tapi berarti bukan berarti yang nggak les itu nggak bisa berprestasi gitu ya. Oke, untuk Mbak Serlen ya, jadi Mbak Serlen ini selain kegiatan belajar di rumah, belajar di rumah di sekolah, apakah juga belajar di TPA TPI? Enggak juga? Enggak. Berarti pure bimbingan dari orang tua itu ya? Ya. Keren itu ya. Ini yang sangat langka sekali, karena banyak sekali atau orang tua ataupun wali murid itu yang terkadang sibuk untuk ngurusi anaknya sehingga diambil alih oleh guru-guru private gitu ya. Iya. Nah, jadi untuk Mbak Sarinya ini kenapa sih bagaimana kok bisa seperti itu gitu loh, membimbing
Anandanya sendiri dengan meluangkan di sela-sela kesibukannya Mbak Sarian ataupun keluarganya, Ya. gimana? Jadi prinsip saya setelah menikah dulu itu pokoknya anak-anak saya tuh pertama bisa baca Al-Quran harus dari saya sendiri, Gitu. belajar berhitung, membaca itu semuanya insya Allah harus dari saya, pertama kalinya harus dari saya. Iya, Untuk benar. dasarnya lah mungkin gitu. Ya gitu, pokoknya saya nggak mau nanti saya menyesal di akhirnya, karena saya pengennya ya yang pertama itu dari saya gitu. Nanti kalau untuk selanjutnya atau mungkin Untuk mematangkan iya, gitu ya. untuk mematangkannya ada dari mungkin dari sekolah atau dari mana guru-guru yang itu. Gitu. Tapi sampai saat ini masih Ya, Mbak Sari sendiri ya. masih di- Tapi kalau nanti ada rencana ya untuk mematangkan mungkin besok setelah lulus dari MI dipondokkan atau gimana pasti ada gitu ya. Nah, itu Iya, baru insya Allah memang anaknya itu sebenarnya sekarang aja dia udah bingung, dia pengen mondok, Obat pen-pen tapi sayanya masih orang tuanya masih agak ini. Maksudnya pengen bersatu gitu atau gimana? Ya belum tega aja itu. Oh gitu ya, nanti kalau sudah sudah saatnya pasti tega-tega lah. Pengen mondok kan? Iya. Pengen mondok. Memang Mbak Sherlyn itu kok pengen mondok itu dari siapa sih? Kok ya kenapa? Pengen mondok dari siapa, atau temennya atau dari siapa kok pengen itu? Pengen sendiri. Pengen sendiri. Iya. Emang di pondok itu ada apa sih? Kenapa sih yang dicari? Bisa setoran terus biar bisa nambah hafalan. Nambah hafalan. Jadi Iya. setiap hari selalu berjibaku dengan Al-Quran gitu ya. Nanti setiap hari nggak jauh dari Al-Quran. Tapi di rumah kan juga nggak jauh dari Al-Quran ya kan? Ya. Nah, untuk latihannya sendiri, kalau kita berbicara tentang hafalan Al-Quran, untuk latihan atau murojaah hafalan itu setiap kapan, setiap itu? Jadi ini adik ini dari PAUD dulu itu udah saya biasakan, saya ajari sholat, ya belajar sholatnya juga dari saya sendiri. Lalu setiap hari dia udah terbiasa setelah mengerjakan sholat 5 waktu, dia memegang dulu masih jilid ya, setelah jilid Al-Quran. Jadi sampai sekarang dia terbiasa setelah sholat 5 waktu dia pasti yang dicari itu Al-Quran. Entah itu murojaah atau membaca tartil, melancarkan bacaan atau apa aja, Asmaul Husna, pokoknya dia Al-Quran yang pertama selesai sholat. Setiap sholat jadi setiap 5 waktu itu selalu Sholat 5 waktu. itu istiqomah sampai saat ini. Alhamdulillah. Dimulai dari kapan itu? Kalau Rutin itu- habis sholat itu loh. Itu dulu pas masih kecil belum setiap selesai sholat sih. Setelah dia masuk ke alhamdulillah ke Miss Islamiyah di sini, begitu mengenal Umi itu alhamdulillah dia semangat banget kayak saya melihatnya dia tuh senang belajar Al-Quran, itu senang. Jadi saya nggak menyuruh pun dia udah dengan sendirinya langsung belajar Al-Quran, murojaah atau menambah hafalan. Kalau menambah hafalan tuh dia memang dari dulu itu sukanya itu setelah kapan Kak? Setelah sholat tahajud. Tahajud. Ya itu katanya. Kenapa Kak? Karena otaknya masih kosong. Masih fresh itu ya, habis Iya. bangun tidur malam-malam ya kan, biasanya inspirasi ataupun sebuah hikmah datang dari sepertiga malamnya. Ya. Oke, jadi seperti itu ya untuk giatnya bagaimana proses-prosesnya supaya bisa lancar hafalan. Jadi setiap rutin habis sholat 5 waktu gitu. Untuk Mbak Sherlyn bisa dihitung nggak sih berapa kali perlombaan yang sudah diikuti? Banyak. Nggak bisa, saking banyaknya ya. Gini, yang paling jauh di mana wes? Paling jauh menurut Mbak Sherlyn kalau yang seingatnya Di Nganjuk. di Nganjuk. Kapan? Baru kemarin itu? Iya. Itu apa kemarin? Tahfidz ya? Kemarin. Juz 29, juz 30. Itu infonya dari mana itu? Kok tahu Dari sampai Nganjuk itu? Guru saya itu, anaknya kan sekolahnya di situ gitu. Terus saya diinfo tahu kalau Sherlyn ini udah hafal, terus didaftarkan. Oh, berarti iya dengar nganu ya. Bukan asli Madiun ya? Bukan Aslinya asli Nganjuk. Iya. Jadi karena dinas di sini, pindah Iya. di sini gitu ya. Iya. Oh, jadi paling jauh Nganjuk. Berarti
untuk lain situ mungkin Madiun atau sekitar-sekitarnya ini. Kalau yang tingkat Jatim, tingkat itu biasanya kakak ini ya kak ya apa online. Online. Lewat Zoom, Iya, lewat iya, iya. seperti itu. Jadi sudah berapa nggak pernah tahu ya. Kalau Yang gagal, juga ya kak ya. nah kalau kita berbicara mengenai kegagalan Mbak Sherlyn ya, gagal pernah nggak sih nangis? Kok aku nggak bisa juara, nggak bisa minimal harapan lah, pernah nggak nangis karena gagal belum mampu mendapatkan juara itu, pernah? Pernah, tapi dulu TK. Dulu TK, sekarang nggak, sudah biasa. Biasa gagal dan biasa bangkit lagi. Iya. Nah, pernah nangis. Ingat nggak perasaan itunya apa kok nangis? Karena gagal. Karena gagal. Iya. Terus siapa sih yang kata membangkitkan Mbak Sherlyn supaya ayolah bangkit lagi, siapa? Ada nggak? Jangan nangis gitu loh. Ada nggak? Siapa? Ayahnya atau bundanya atau kakaknya atau orang lain. Apa yang bisa membangkitkan Mbak Sherlyn itu? Ya Al-Quran. Al-Quran, jadi langsung muncul, wah saya harus belajar lagi, mungkin apa kurang belajar gitu ya. Iya. Berarti yang membangkitkan karena itu Al-Quran itu ya. Iya. Nah, ketika Mbak Sherlyn itu gagal, yang motivasi adalah Al-Quran. Iya. Nah, kalau dari Al-Quran apa sih harapan Mbak Sherlyn itu besok itu pengen jadi apa? Apa? Gimana? Besok itu kan cita-citanya jadi dokter. Inginnya jadi dokter yang hafal Al-Quran. Iya, jadi besok nggak cuma medis saja kan apa jenenge pengobatan yang utama itu sebenarnya adalah dari Al-Quran. Dokter mengobati manusia sekaligus jadi hafiz. Jadi gitu ya. Kalau di MI Islami itu apa sih kesannya Mbak Sherlyn tadi? Ingin belajar Al-Quran. Kalau di Islamiyah ini loh, apa yang kok disukai di Islamiyah, kenapa gitu loh? Suka atau enggak di Islamiyah sebenarnya itu? Suka. Suka, kenapa? Karena gurunya baik-baik. Baik. Ada Iya. nggak yang jahat? Oh, pasti ketemu aku jahat. Oh, cuma Pak Perdana yang jahat. Jadi gitu, baik-baik ya? Iya. Betah tapi? Betah? Iya. Pernah bolos nggak? Sering bolos nggak? Jarang. Jarang, tapi berarti pernah. Iya. Ya pokoknya yang penting rajin gitu ya. Untuk bundanya, jadi Dingen pernah cerita ya, ada cerita bahwasanya Mbak Sherlyn suka dengan Al-Quran, malifah hafalan itu tidak dengan sendirinya. Itu gimana ceritanya itu? Iya, awalnya itu saya maupun suami saya tuh nggak ada niatan anak saya nanti saya jadikan hafiz Quran gitu, nggak pernah. Ya karena dengan sendirinya. Jadi awal mulanya ini kan anak pertama, terus adiknya itu pas waktu dia TK, adiknya divonis dokter cerebral atrophy. Nah dari situ saya untuk adiknya itu selain pengobatan medis, terapi fisik, saya di rumah selalu memutarkan murotal. Nah dari situ karena mungkin dia masih kecil juga ya ini si kakak ini, karena setiap hari mendengar, lama kelamaan saya perhatikan tuh setiap dia sambil mainan atau sambil apa itu ternyata dia sambil melafalkan itu ayat-ayat Al-Quran itu tadi. Nah dengan dari situ saya loh kok anak ini kok ini ya gimana ya otaknya tuh ya alhamdulillah karena mungkin ya emang anak masih kecil ya masih murni jadi mudah untuk menghafalkan Al-Quran gitu. Jadi yang niatnya pertama tuh saya itu murotal itu untuk terapi otak adiknya, alhamdulillah hikmahnya juga ke kakaknya. Jadi dia alhamdulillah hafal dengan sendirinya meskipun pada saat itu dia membaca Al-Qur'annya belum lancar. Tapi setelah dia hafal, dia semangat untuk belajar, apalagi ketemu yang metode Umi ini, alhamdulillah dia cepet banget di situ banyak banget perubahan dari mulai makhorijul huruf, dari tajwidnya, semuanya, ghoridnya juga, membacanya juga sekarang dia alhamdulillah insya Allah lancar.
gitu ya. Jadi apa? Awalnya adiknya, Awalnya tujuannya malah untuk adiknya, intinya ikut. Alhamdulillah. Memang seperti itulah mungkin Hikmahnya, Allah itu iya. kan memberikan ujian juga memberikan Hikmah di balik itu ada hikmahnya. Jadi gitu ya. Berarti waktu itu belum begitu lancar membaca Al-Quran berarti ya? Iya, belum. Nah, setelah itu muncullah hikmah itu, lalu Mbak Selen bangkit untuk belajar Al-Quran sampai saat ini bisa paham sampai makhrij hurufnya, tajwidnya, ghoribnya. Masa sih bisa? Kayak nggak yakin Mbak Selen? Masa? Iya. Dites? Mau apa dulu? Hafalannya, ghoribnya, tajwidnya? Yuk ditentukan ya. Yang mana? Apa hafalan, tajwid, ghorib? Ikut aja. Nah, jangan ikut tuh gini. Yang tentukan siapa, ibundanya aja. Mau yang mana dulu bundanya? Hafalan. Astaga. Kok semuanya ngikut ya? Jadi gini. Hafalan aja ya. Iya. Oke. Hafalan atau enggak? Hafal. Tajwid aja dulu. Tajwid. Jadi gini, ada kan macam-macam tajwid kan. Dari awal itu ada, awal sendiri apa sih? Izhar haqi. Idhar haqi. Idhar haqi kan dari paling dasar sendiri sampai macam-macam mat, ya. Iya. Kalau saya tanya, yang paling gampang dulu lah. Ada berapa hukum mim sukun itu? Ada 3. Apa aja? Izhar syafawi, izgham misli, ikhfa syafawi. Oke. Lalu di hurufnya ikhfa, Iya. itu paling banyak atau paling sedikit di antara hukum nun sukun atau tanwin? Paling banyak. Paling banyak. Berapa sih? Ada 15. Sebutkan. Pasti nggak hafal. Hafal nggak? Nggak, coba. Ta, sa, jim, dal, zal, zain, sin, shin, sad, dad, ta, za, fa, qaf, kaf. Dah, itu. Tepuk tangan, keren. 15 huruf dari ikhfa. Lalu gini, saya baca salah satu surat, nanti sebutkan ya, apa ini ada hukum tajwid apa? Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait. Itu aja lah. Itu yang di paling akhir ayat itu kan ada kayak seperti tadi. Iya. Itu ada hukum tajwid apa itu namanya? Matlin. Masa? Iya. Bukannya nyewat-nyewat ya? Matlin. Matlin, dia ya gak gelem. Matlin itu apa? Matlin ialah fathah diikuti ya sukun atau wawu sukun bertemu huruf itu dibaca waqaf. Panjangnya boleh 1, 2 atau 3 alif. Betul? Ya. Oke. Luar biasa, tajwidnya 100. Selanjutnya setelah itu tadi apa? Tajwid ghorib. Ghorib ya? Ya. Ini. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin. Ada pelajaran apa? Ada pelajaran ana, semua tulisan ana nanya dibaca pendek. Jika terpaksa waqaf tetap dibaca panjang 1 alif. Itu padahal ada fathah diikuti alif ya itu ya? Iya. Masa itu nggak dibaca panjang? Enggak. Berarti cuma anak tok tadi ya? Iya. Jadi selain anak dibaca panjang gitu ya? Iya. Oke, bagus. Lalu selanjutnya, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jamiyyun wa 'arabi qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa. Ada pelajaran a'jamiyun, bacaan tashil, artinya meringankan bunyi hamzah yang kedua. Contohnya di surat Fussilat ayat 44 juz 24. Betul? Itu ayat Fussilat? Masa? Iya. Oke, betul. Setelah itu Al-Quran, hafalan apa ya? Pinjam Al-Qurannya coba lihat. Saya langsung mengambil di tengah-tengah, saya belum. Oke. Kita ambil surat apa ya? Dengarkan ya.
Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu waqila. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. Oke, itu juz berapa itu? Juz 29. Masa? Iya. Lagi terakhir. Fadzakir in nafa'ati dzikra sayadzakkaru may yakhsha ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من Stop. تزكى. Jadi di dalam apa juz 30 dan 29. Awal juz 29 itu surat apa? Surah Al-Mulk. Masa? Ada berapa ayatnya? Ada 30. 30 apa 20? 30. 30. Lalu di juz 30 itu awalnya apa itu? Terus 30 awalnya Surat apa? surah An-Nas. Anak. Itu yang An-Naba. akhir. An-Naba. Yang paling susah untuk Mbak Sherlyn ketika menghafalkan yang sudah sampai saat ini sudah hafal berapa juz? Mau 3 juz. Mau 3 juz. Berapa aja? Berapa? 30, 29, 28. Oke, jadi 3 juz itu yang menurut Mbak Sherlyn apa sih surat apa yang susah dihafalkan? Surah Al-Jin. Hah? Surah Al-Jin. Kenapa di Al-Jin kok susah? Karena banyak wa'ananya. Maknanya. Berarti hampir sama ya, mutasyabihat itu ya. Itu menurut Mbak Sherlyn susah ya. Kalau yang paling gampang, yang pendek dong maksudnya. Ya. Banyak ya Kak ya. Banyak. Yang gampang banyak. Oke. Jadi seperti itu. Tadi kan kita mbahnya yang tafid melulu. Kalau yang matematika, PAI kan pernah kan katanya. Iya. Nah, itu juara berapa sih PAI itu? PAI juara 1. Juara 1. Iya. Keren. Emang Masih kelas 1 tuh. tapi kayak kemarin tiketnya tapi nasional ya. Berarti menyeluruh ya Iya, semua. dari online itu. Online. Iya. Itu kalau PAI juga sama ya, mungkin belajarnya belajar dengan orang tua gitu ya. Iya, Untuk PAI-nya. Itu kalau yang akademik itu berarti gimana ya? Mengisi ada pertanyaan gitu ya? Iya, ada pertanyaan, terus nanti ada durasinya juga seperti itu. Oh, seperti ulangan berarti ya? Iya, seperti ulangan. Spontan? Maksud kok spontan siapa ya? Kayak setelah ulangan, setelah lomba dinilai langsung penjurian langsung. Penjuriannya ada selang berapa hari baru diumumkan ya Oh, Kak ya? berarti nggak langsung di hari itu juga. Untuk Mbak Sherlyn, ini yang paling baru ikut lomba apa? Terbaru? Tahfiz. Tahfiz Tilawah. Tilawah sama tahfiz. di mana itu? Kalau tilawahnya di Madiun, tapi kalau tahfiznya di Nganjuk. Oh, yang kemarin itu. Iya, Itu kalau yang tilawah dapat nggak? dapat Berapa? juara 3. Juara 3. Itu apa itu, tahu nggak? Maksudnya di sekolah atau mana? Porseni tingkat Oh, Madiun. yang Porseni kemarin. Iya. Itu juara 3. Terus apa? Tahfidz Iya, di Nganjuk juara berapa? juara 2. Juara 2. Iya, Itu satu hari semua. Kalau yang di tahfidz satu hari. Satu hari. Satu hari. Kalau yang Porseni kemarin? Sama ya. Kak ya? sama. Oke, sama. Iya, Sempet lelah nggak sih? enggak. Maksudnya, ya udah nggak usah ikut lomba-lomba lagi lah. Menjenuhkan, nggak tak belajar, nggak tak gini, nggak tak uji mental gitu. Enggak. Justru ya Kak ya, karena lomba itu dia makin semangat murajaahnya. Yang awalnya cuman ya pokoknya murajaah, tapi kalau begitu saya daftarkan lomba, dia semangat murajaahnya, nggak tahu niatnya itu pengen menang lomba atau apa, yang penting dia itu murajaah, itu semangat gitu. Itu. Terus dari itu sebenarnya Mbak Sherlyn pernah nggak ngeblank? Tahu ngeblank? Ngeblank tahu? Ngeblank itu kayak hafalan hilang semua itu ketika lomba. Pernah nggak? Enggak. Nggak pernah. Yang paling banyak hafalan kan tahfidz, tilawah gitu kan? Nah, itu nggak pernah. Seperti ngeblank nggak ya? Alhamdulillah. Tapi kalau grogi malah atau malah apa gitu pernah? Dia itu kalau lomba itu malah justru semangatnya muncul. Jadi begitu biasanya dia ngomongnya dia malu-malu, suaranya pelan, tapi begitu dia di atas di atas
panggung seperti itu, dia malah justru suaranya paling Lantang kencang gitu ya. sendiri ya, paling itu semangat gitu. Oh, jadi malah gitu ya, malah di Nggak depan tahu. orang ketika unjuk prestasi, Iya. unjuk kemampuan malah dia mentalnya Muncul dengan bangkit. sendirinya. Iya. Malah aneh berarti ya. Berarti malah dia ngobrol kayak tadi aku Malu-malu. dia banyak menanya. Maka kemarin menurut saya itu malah dia nggak ngomong sama sekali kecuali hafalan. Cuma guya itu. Ayat yuk. Ayo Mbak Sherlyn sambung ayat bisa ya? Sanggup ya? Siap ya? Jangan tertawa. Sambung ayat, sanggup ya? Sambung ayat juz 29. Ya? Dia tertawa diam-diam menakutkan tadi. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk Mbak Sherlyn kalau gini kasih pesan kepada temannya Mbak Sherlyn. Pesan itu kayak penyampaian supaya teman-teman itu gini loh. Coba apa pesannya kepada teman-temannya Mbak Sherlyn? Pesan saya untuk teman-teman saya, jangan bosan baca Al-Quran karena dapat bonus loh, pahalanya berlimpah-limpah. Selain itu apa? Selain kita membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, selain untuk diri sendiri, kepada orang tua juga ikut manfaatnya Kak? Jangan bosan mengajarkan anak karena kalau orang tuanya belajar Al-Quran, anaknya juga membaca Al-Quran. Kalau orang tuanya main HP, anaknya juga ikut main HP. Gitu. Berarti ini cambukan untuk orang tua ya. Berarti apa yang sering dilakukan orang tua itu akan ditiru pada putri atau putranya gitu ya. Berarti ibunya enggak ada ya? Sama-sama seperti Mbak Sherlyn ya, suka buka Al-Quran gitu ya? Iya. Gitu ya? Bangga enggak? Juga ya, Kak, ya? Bangga punya ibu seperti Ibunda Sari itu? Bangga kan? Harapannya nanti di akhirat itu apa sih? Kok Mbak Sherlyn mau hafalan ini? Di akhiratnya nanti harapannya? Mengasih mahkota untuk bunda dan ayah. Dan ayah. Iya. Jadi tadi kita sudah dengar pesannya Mbak Sherlyn untuk temannya. Sekarang kita ke Mbak Sari. Apa sih harapan Mbak Sari kepada Mbak Sherlyn? Harapan saya berharap semoga kelak anak-anak saya bisa menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat, selamat dunia dan akhirat, sehingga saya mengajarkan dari sekarang semampu saya untuk mengajari dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah berlandaskan dengan Al-Quran, supaya dia juga bisa mengajarkan ke adiknya kelaknya. Seperti itu. Lalu untuk pesannya kepada para wali ataupun orang tua biar bisa mendidik anaknya dengan baik, gimana? Ya, pesan saya untuk orang tua semuanya seperti saya, selalulah memberi contoh yang baik untuk anak, karena anak itu selalu menirukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Misalnya orang tuanya rajin sholat, insya Allah anaknya juga akan rajin sholat. Seperti itu, karena anak itu menirukan apa yang dilakukan orang tuanya, bukan hanya menyuruh dan menyuruh. Karena itu kalau menurut saya ya, anak zaman sekarang itu susah kalau hanya disuruh aja, tapi tindakan itu yang sekarang itu yang sebaiknya kita lakukan untuk anak-anak kita, seperti itu. Memberi contoh yang baik, akhlak yang baik terutama, karena pendidikan yang baik aja tidak menjamin akhlak yang baik, seperti itu. Betul. Jadi itu ya, jadi intinya kalau pada orang tua itu tidak hanya menyuruh saja, tapi juga suruhlah diri kamu sendiri seperti apa yang kamu suruh pada orang tua, anandanya. Jadi gitu ya. Jadi kan ya sih tidak ada juga sih orang tua seperti itu, banyak nyuruhnya tapi dianya kurang gimana ya. Semoga semua orang tua ataupun kebanyakan orang tua bisa melakukan yang terbaik untuk anaknya, tidak hanya sekedar menyuruh tapi dia juga memberikan contoh kepada anaknya. Seperti Mbak Sherlyn sampaikan tadi, kalau
orang tuanya sering baca Al-Quran, nanti anaknya juga ikut baca Al-Quran. Kalau orang tuanya sering mainan HP, sering apalah itu ya insya Allah anaknya juga akan mencontoh apa yang dilakukan orang tua. Seperti itu. Oke. Jadi untuk Mbak Sherlen dan ibu undanya tetap semangat. Untuk Mbak Sherlen hafalannya juga ditambah ya. Nanti targetnya semua Al-Quran juz 30. Juz 30 apa atau 30 juz? 30 juz. Oh, enggak dibalik ya. Kayak kira juz 30. Jadi gitu ya, Mbak Sherlen tetap semangat, dan untuk ibundanya semoga selalu istiqomah untuk selalu mendampingi, mengajari anak-anaknya. Jadi supaya ya kalau besok di akhirat itu bisa memetik hasilnya jerih payah di dunia ini. Jadi gitu. Terima kasih untuk teman semua yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir ini. Semoga cerita podcast kali ini bisa menginspirasi, memotivasi kepada semuanya, tidak hanya teman-temannya Mbak Sherlen ataupun temannya Mbak Sari, namun juga umum, entah itu yang sudah kenal maupun belum kenal. Oke, terima kasih, dan jangan lupa untuk selalu ikuti video-video saya, entah itu yang podcast ataupun yang non podcast, dan semoga saya selalu bisa memberikan sajian konten yang inspiratif, edukatif, dan positif lainnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.